Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1, kelompok Deku Umar, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, iaitu tugas ruang kolaborasi modul 1.3 tentang pernyataan prakarsa perubahan. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Pak Darlin SPD. Beliau adalah guru dari SMA Negeri 1 Bubon. Kemudian Pak Desi Jumaidir SPD MSI. Beliau adalah guru dari SMA Negeri 1 Melabuh. Kemudian Pak Misran SPD, guru SLB Melabuh. Kemudian Ibu Yulia Nusifera SPD, guru dari SMP Negeri 1 Samadika. Kemudian Ibu Sarawati SPD, beliau adalah guru dari SD Negeri Percontohan Melabuh. Kemudian Ibu Elvi Dawiyah SPD dari SMA Negeri 1 Kawai 16. Dan kemudian saya sendiri, Desi Syuhada SPD, saya dari SD Negeri Suak Pandan. Kemudian pada kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini, kami dibimbing oleh fasilitator iaitu Ibu Rizky Rahmawati SPD dan pengajar praktik Ibu Mahzaliani SPD. Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang saya muliakan, kami dari kelompok 1 berjumlah 7 orang peserta. Ketujuh orang tersebut memiliki visi yang berbeza-beza. Akan tetapi, dalam hal tugas kelompok ini, kami menggabungkan visi-visi tersebut menjadi satu visi yang kami sepakati bersama. Visi yang kami sepakati tersebut adalah mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi dan unggul dalam perilaku. Selanjutnya, elemen dimensi profil Pancasila. Mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi dan unggul dalam perilaku bermakna yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu maknanya adalah taat dalam beribadah. Kemudian berakhlak mulia dan berbudaya. Kemudian unggul dalam perilaku itu bermakna gotong royong, mandiri, dan berkebinekaan global. Kemudian berprestasi itu bermakna kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka diperlukan aset yang dapat dimanfaatkan sekolah. Yang pertama, sarana dan prasarana sekolah seperti komputer, buku-buku bacaan di perpustakaan, dan berbagai sarana dan prasarana lainnya. Yang kedua, adanya guru dan siswa sebagai sumber daya manusia yang tentunya memiliki kompetensi yang berbeza yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah. Dan yang ketiga, memiliki sumber daya alam seperti ketersediaan air, udara, dan matahari. Sumber daya air yang merupakan sumber kebutuhan primer bagi semua makhluk dan membuat sanitasi air untuk penghijauan area sekolah sehingga lingkungan tampak asri. Kemudian sumber daya udara, udara yang bersih dapat terjadi karena adanya penghijauan di sekitar sekolah. Sumber daya matahari sebagai sumber energi bagi semua makhluk. Yang keempat, memiliki dukungan dan motivasi semua pihak. Ini hal yang paling penting agar visi tersebut dapat terwujud, termasuk kepala sekolah sebagai manajerial, motivator, fasilitator, dan supervisor dalam mendukung program yang sudah direncanakan. Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang saya muliakan, yang menjadi rencana prakarsa perubahan pada kelompok kami adalah mari meningkatkan prestasi siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kami menggunakan tahapan Bagja, di mana tahapan tersebut sebagai berikut. Sebagaimana kita ketahui bersama bahawa tahapan Bagja itu ada 5. Yang pertama, buat pertanyaan utama atau define. Bapak dan Ibu guru hebat, tahapan pertama Bagja adalah B, iaitu buat pertanyaan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan prestasi siswa? Kemudian, adapun tindakan atau penyelidikan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah, rekan guru terkait cara meningkatkan prestasi siswa. Kemudian, mencari
informasi cara meningkatkan prestasi siswa. Tahapan kedua adalah A. Ambil pelajaran. Yang menjadi pertanyaannya adalah, yang pertama, siapakah guru berpengalaman dalam meningkatkan prestasi? Kedua, bagaimana metode untuk meningkatkan prestasi siswa? Yang ketiga, aktivitas apa yang saya lakukan untuk meningkatkan prestasi siswa? Adapun tindakan ataupun penyelidikan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, mencari profil guru atau siswa yang sudah berhasil. Kemudian yang kedua, mencari tahu pada guru ataupun siswa tersebut bagaimana mereka meningkatkan prestasi siswa. Tahapan ketiga adalah G, gali mimpi. Pada tahapan ini, yang menjadi pertanyaannya adalah, yang pertama, apa saja kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika prestasi siswa meningkat? Kedua, bagaimana perasaan siswa atau guru ketika memiliki siswa yang prestasinya meningkat? Ketiga, apa hal-hal baru yang siswa ataupun guru lakukan setelah prestasi siswa meningkat? Adapun tindakan ataupun penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, membuat daftar kebiasaan baru yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi siswa. Dan yang kedua, membuat kata-kata inspirasi yang dapat memotivasi diri agar prestasi meningkat. Tahapan keempat adalah J, jabarkan rencana. Pada tahapan ini, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa langkah paling sederhana atau langkah awal yang bisa dilakukan? Kedua, berapa lama target untuk meningkatkan prestasi? Ketiga, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung prestasi siswa meningkat? Keempat, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah-langkah? Kelima, bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama meningkatkan prestasi? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Kedua, membuat catatan besar target yang akan dicapai per minggu dan memajangnya di papan pengumuman sekolah. Ketiga, memasang pengingat di gawai untuk selalu belajar agar prestasi meningkat. Dan keempat, meminta semua guru untuk mendukung siswa agar semangat untuk belajar agar prestasi mereka meningkat. Tahapan terakhirnya adalah A. Atur eksekusi. Pada tahapan ini, yang menjadi pertanyaannya adalah, yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau agar prestasi meningkat? Yang kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Ketiga, kapan usaha meningkatkan prestasi siswa akan mulai dilakukan? Yang keempat, bagaimana pencatatan kemajuan latihan untuk meningkatkan prestasi siswa? Dan yang kelima, siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan dalam meningkatkan prestasi siswa? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajak kepala sekolah, rekan guru untuk meningkatkan prestasi siswa. Kedua, membentuk kelompok belajar. Ketiga, penjamin prestasi belajar setiap hari. Dan yang keempat, rutin berdoa agar impian tercapai dan menjaga kondisi kesihatan. Bapak dan Ibu guru hebat, demikian presentasi singkat yang dapat kami sampaikan dalam hal pernyataan prakarsa perubahan ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada kata-kata yang salah, maka mohon dimaafkan. Demikian, salam guru penggerak dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.